Selamat siang pemirsa, senang sekali sahabat Liputan 8 News dapat kembali menjumpai Anda. Telah kami siapkan informasi aktual, tajam, dan terpercaya bersama saya Leoni Aprilia Susanto. Inilah Liputan 8 News selengkapnya. Hebohnya, bantuan program pemerintah BLT UMKM 2022 akan segera diteruskan kepada warga. Pemerintah akan meneruskan program bantuan produktif usaha mikro alias BLT UMKM pada tahun 2022. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan BLT UMKM akan berlanjut, menyusul bantuan subsidi upah Rp1 juta kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Ia menyebut besaran yang diterima oleh pelaku usaha mencapai Rp600.000 per penerima. Pemerintah juga menyiapkan bantuan lain yang masuk ke dalam program pemulihan ekonomi nasional, baik bansos reguler maupun bansos yang hadir saat pandemi. Bansos tersebut berupa kartu sembako kepada 18 juta KPM, PHK tambahan 2 juta KPM, BLT minyak goreng Rp300.000 untuk 3 bulan, dan bantuan subsidi upah Rp1 juta. Diketahui, pemerintah menyiapkan dana program PEN mencapai Rp455,62 triliun. Namun, hingga April 2022, realisasinya baru mencapai Rp29,3 triliun atau 6,4% dari keseluruhan. Ia juga mengingatkan bahwa penebalan bansos tahun ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas dunia akibat konflik Rusia dan Ukraina. Erlangga juga menjelaskan terdapat dua akibat penebalan bansos di tahun ini, yakni terkait penerimaan ekspor yang meningkat dan transmisi dalam negeri yang tidak menyeluruh. Adapun juga syarat dan cara daftar BLT untuk UMKM. Syarat yang pertama, harus menjadi warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, mempunyai nomor induk kependudukan atau biasa yang disebut dengan NIK. Lalu yang ketiga, memiliki usaha mikro. Lalu yang keempat, bukan anggota ASN, TNI, atau Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD. Lalu yang kelima, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Lalu yang keenam, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan surat keterangan usaha atau biasa yang disebut dengan SKU. Lalu yang berikutnya adalah cara mendaftar bantuan BLT untuk UMKM kepada dinas terkait secara mandiri. Yang pertama, pelaku usaha mikro bisa mendaftarkan dirinya kepada pihak pengusul yang telah ditentukan, yakni seperti dinas atau badan yang membidangi koperasi dan UMKM di tingkat kabupaten atau kota. Sebelum mendaftar, pastikan sejumlah data yang harus disiapkan seperti NIK sesuai KTP elektronik, nomor KK, nama lengkap, alamat, bidang usaha, dan juga nomor telepon. Selanjutnya, dinas atau badan pengusul harus melakukan verifikasi dan pencocokan data hingga dipastikan benar. Pengusul kemudian menyampaikan usulan menerima BPUM pada dinas atau badan yang membidangi koperasi dan UMKM di tingkat provinsi. Kemudian, dinas atau badan yang membidangi koperasi dan UMKM di tingkat provinsi meneruskan usulan tersebut kepada Deputi Penanggung Jawab Program BPUM di Kemenkop UKM. Lalu selanjutnya,
Kementerian akan melakukan validasi data usulan penerima BPUM. Virus COVID-19 merupakan virus yang menular dan menggemparkan seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui bersama, virus corona atau biasa yang kita sebut dengan COVID-19 ini sudah kita alami selama 2 tahun silam. Banyaknya perekonomian warga dan juga negara yang turun akibat COVID-19 ini. Seperti pedagang UMKM pun ikut terkena dampaknya. Di mana pada saat itu sekolah tidak dapat berjalan seperti biasanya sehingga murid-murid diliburkan. Lalu, adanya tempat ibadah yang biasa kita gunakan bersama untuk menjalankan ibadah dengan sesama tidak dapat berjalan seperti biasanya. Pedagang UMKM yang biasa ramai dengan pembeli, namun pada saat itu sedang sepi. Itu semua merupakan dampak dari virus corona. Lalu, bagaimana para pedagang UMKM bisa terus menjalankan usahanya pada saat era virus corona? Nantikan wawancara tersebut selanjutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Leonia Priya Susanto dan saat ini kita akan terhubung dengan salah satu pemilik UMKM dengan nama usahanya Fried Chicken Tayo 88, yaitu Bapak Susanto atau biasa disebut dengan Bapak Santo. Baik, selamat siang Bapak Susanto. Selamat siang. Baik, apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Ya, suaranya cukup jelas. Baik, bagaimana kabarnya, Pak? Syukur sehat saat ini. Baik, semoga kita sehat dan dalam lindungannya ya, Pak. Langsung saja kita masuk ke dalam topik pertanyaannya untuk saat ini. Usaha makanan seperti apa yang sedang Bapak jalani? Usaha yang sedang saya jalani saat ini adalah menjual ayam goreng dan juga mie sambal mata. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Bapak membuka usaha tersebut dengan nama Tayo ya. Boleh diceritakan sedikit bagaimana Bapak memilih nama Tayo untuk usaha Bapak tersebut? Ya, Tayo berasal dari nama anak saya yang ketiga. Anak saya itu bernama Taya. Biasanya dipanggil Tayo. Yang namanya itu saya plesetkan menjadi Tayo. Baik, berarti Tayo ini berawal dari nama anak ketiga Bapak ya. Kenapa bisa diplesetkan menjadi Tayo ya, Pak? Ya, betul. Karena nama Tayo itu diberikan agar orang-orang itu mudah mengingatnya. Karena sempat waktu itu kan terkenal nama bis Tayo. Baik, kapan Bapak merintis usaha Fried Chicken Tayo 88 ini? Kita berdiri ini tuh sejak Februari 2019 sebelum pandemi. Berarti usaha ini sudah ada sebelum menyebar luasnya virus corona ya, Pak? Iya, betul itu sebelum pandemi ya. Saat ini kita sedang berada di era new normal. Sebelumnya saat corona, apakah usaha yang Bapak buka terkena dampaknya? Ya,
Ya tentu saja itu ikut kena dampak yang sangat besar buat usaha saya waktu lagi masih corona. Apa saja dampak terbesar yang terjadi pada usaha Bapak? Dampaknya ya waktu itu pada saat saya nitip kuliner makanan ayam di kantin-kantin sekolahan yang dijual. Namun karena kena dampak virus corona, sekolah ikut diliburkan. Sehingga kantin sekolah pun ikut libur dan tidak bisa dititipkan makanan saya. Lalu bagaimana usaha yang Bapak perbuat agar usaha Bapak dapat tetap berjalan sampai saat ini? Jadi pada saat masukin era virus corona, kita tidak bisa diam begitu saja. Ya bergantung pada satu tempat. Akhirnya saya punya inisiatif agar usaha ayam geprek tayo saya ini diikutsertakan dalam aplikasi ojek online. Baik, berarti dengan cara memasukkan usaha Bapak ini ke dalam aplikasi ojek online ya, agar mudah dan dapat dijangkau ke semua tempat ya Pak? Ya betul, karena saat itu orang-orang lebih suka untuk membeli makanan atau barang secara online karena adanya banyak promo yang diberikan. Ya betul sekali sih Pak. Jadi saat ini usaha Bapak yang dilakukan ini secara online maupun offline ya Pak, betul? Ya betul, di offline biasanya yang beli itu warga sekitar dan di sekitar sini, dan kami menerima pesanan untuk acara atau event-event karena kami belum menyediakan tempat makan secara langsung. Baik, kalau seperti itu. Terima kasih ya Bapak sudah mau saya wawancarai. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat siang. Itulah informasi berita penutup liputan 8 News siang kali ini. Saya Leoni Aprilia Susanto bersama juru kamera yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.